Tidur. Anip tidur. Dia guys yang tidur otot dia guys. Dalam lingkup kecil aja. Gedenya apa tuh? Kalau gedenya ya Kelas. Organisasi. Gitu. Organisasi. Halo teman-teman. Kenalin, nama gua Hanif. Nama gue Angel. gue Novia. Gue Lutfi. Saya Rafli. Nah, kami dari jurusan Ilmu Komunikasi Peminatan Broadcasting. Nah, di sini kami tuh lagi pengen berbincang-bincang, ngobrol santai mengenai salah satu materi yang ada di mata kuliah Komunikasi Organisasi. Nah, apa sih materinya? Materinya yaitu motivasi dalam komunikasi organisasi. Sebelum itu gue pengen nanya, gimana kabar kalian? Baik, alhamdulillah. Gimana kabar kakak juga nih? Baik, kakak. Alhamdulillah, maaf ya. Oh enggak. Alhamdulillah hamil. Alhamdulillah hamil. Nah, oke, kita masuk kali ya. Ya, boleh. Oke, boleh nih. Pertama tuh gue pengen nanya-nanya yang mendasar dulu deh tentang komunikasi. Menurut Anit dulu, apa sih menurut lu komunikasi tuh? Kalau menurut gua nih ya, menurut gua tuh komunikasi itu proses pertukaran informasi, ide, perasaan atau pesan antara dua orang atau lebih. Kayak banyak caranya, dari caranya salah satu itu beberapa caranya itu baik lisan, tertulis maupun non verbal. Jadi tujuannya itu untuk dipahami dan mencapai kesamaan makna. Oh, berarti kayak ini ya, kita tuh lagi menerapkan itu ya. Ya, jadi kayak gitu rame-rame nih, banyak ini ngobrol gitu kan untuk nyampe kesamaan yang sama gitu. Oh, berarti menurut lo tuh kayak semacam komunikasi itu proses mengirim, memilah hingga menerima simbol atau pesan dari seseorang atau lebih. Dengan pesan tersebut tuh bisa sampai dan dipahami oleh dua belah pihak ya, Nip ya? Iya gitu Pi. Jadi kayak kita nih lagi ngomongin secara lisan gitu. Iya, jadi komunikasi organisasinya. dapat dipahami oleh pendengar maupun lawan bicara lah. Ya betul. Nah, gitu. Terus kalau Novi, menurut lu komunikasi organisasi itu apa sih? Sebelumnya gue mau jelasin apa itu organisasinya dulu ya teman-teman. Dari tadi kan udah ngomongin komunikasi organisasi nih. Jadi menurut gue, organisasi itu sekumpulan atau sekelompok orang yang punya tujuan yang sama. Masing-masing individu dalam organisasi itu ada pembagian tugasnya masing-masing. Contoh, gue punya cerita. Boleh cerita gak sih? Boleh banget sama kita. Boleh. Contoh ya, ini buat contoh aja. Sambil cerita aja ke kita. Jadi pengalaman gue selama organisasi itu ada, gue pernah jadi OSIS dulu waktu sekolah. Itu kan termasuk organisasi tuh. Nah, di situ gue jadi bagian sekretaris nih, sekretaris OSIS. Tugasnya itu ya buat dokumen-dokumen penting lah buat di organisasi itu gitu, buat acara kek atau buat program kerjanya kek gitu-gitulah. Jadi ya itu kan gua yang sebagai sekretaris ya. Nah, bagian-bagian lain itu pun sama dapat juga kerjaannya masing-masing gitu. Nah, itu kan tadi contohnya ya, contoh-contoh dari Organisasi tadi kan. Nah, itu kan contohnya ya, contoh-contoh dari organisasi gitu. Nah, kalau komunikasi organisasi yang tadi Mbak Angel bertanya, itu menurut gue ya, itu komunikasi organisasi itu cara penyampaiannya. Jadi cara penyampaian informasinya nih di dalam organisasi itu gitu. Nah, cara nyampeinnya itu dengan ada tujuannya ya, biar sama-sama punya tujuan yang sama dari masing-masing orang itu individu, biar tetap gimana caranya tetap satu gitu tujuannya. Tidur. Berarti komunikasi itu merupakan suatu yang organisasi itu merupakan suatu kumpulan dua orang atau lebih gitu ya, dalam suatu kelompok khusus yang dibentuk untuk mencapai kayak sebuah atau beberapa tujuan yang sudah ditetapkan bersama gitu ya.
Terus di dalam organisasi juga komunikasi digunakan sebagai salah satu cara dalam mencapai tujuan. Meskipun kadang seringkali mendatangkan perdebatan gitu ya. Bahkan itu tuh paling sering juga tuh terjadi tuh perdebatan gitu dalam organisasi, yaitu kan kayak organisasi itu kan tujuannya sama, meskipun tujuannya sama tapi kan namanya isi kepala orang kan beda-beda. Jadi pendapat masing-masing tuh beda. Nah itu biasanya yang mancing perbedaan pendapat itu yang bikin memperkeruh suasana dalam organisasi. Tapi ya gimana caranya kita sebagai individu bijak, musyawarah. Jadi gimana caranya biar tetap apa ya, tetap satu tujuan lah gitu. Ya, jangan kan di organisasi sih ya. Kayak kita ini aja lagi kerja kelompok kadang ada aja gitu perdebatan antara Nip sama Rapli, antara gue sama Lutfi gitu ya. Tidur. Anip tidur. Dia guys nanti Tetep ya guys. nah, Bukan itu sih lu. ya kan kelompok, tugas kelompok ini kan termasuk organisasi guys. Oh iya benar. Cuman ya dalam lingkup kecil aja. Ini apa tuh? Kalau gedenya ya Kelas Organisasi. Gitu. organisasi. organisasi. Nah, Ya, lanjut. terus kan judul kita kan motivasi dalam komunikasi organisasi nih ya. Nah kira-kira menurut Mimi yang si abang tampan pojok itu Pakai topi ya. Gue reakin. hubungan antara motivasi sama komunikasi organisasi itu apa sih? Kita tuh pengen tahu gitu, tolong jelasin dong. Abang tamban. Kalau menurut gue nih ya, komunikasi yang efektif dalam organisasi dapat meningkatkan motivasi. Sedangkan komunikasi yang lebih baik sedangkan motivasi yang tinggi dapat mendorong komunikasi yang lebih baik. Tuh, kayak contohnya dalam lingkungan kerja nih, bosnya ngasih motivasi ke karyawannya, misalkan ngasih umpan balik yang konstruktif, terus kayak penghargaan, terus kayak pengakuan atas kerja ya. Jangan Betul. nangis dong. Oh gitu. Sedih gua. Bukan makin sedih. Oh gitu ya, berarti komunikasi organisasi dan motivasi merupakan dua aspek yang memiliki keterkaitan gitu ya dalam konteks kehidupan organisasi gitu. Ya tanpa adanya komunikasi organisasi juga tanpa adanya komunikasi di dalam organisasi bisa aja kita kayak apa namanya tuh bahasanya kalau ini miskom. Betul. Kurang Berarti komunikasi sangat lah. penting ya. Nah, bener banget Jel. Motivasi itu merupakan elemen yang penting dalam komunikasi organisasi yang efektif dan perlu mendapatkan perhatian yang serius manajemen organisasi. Oh Gitu. gitu. Terus kalau menurut Mas El nih, Oh iya. elemen apa aja sih yang penting Contoh suruh Malang apa gitu. Terus kalau menurut Mas El nih, elemen apa aja sih yang penting dimotivasi dalam komunikasi organisasi itu? Kalau menurut gue ya, di komunikasi organisasi itu elemen pentingnya ada 4. Yang pertama itu kebutuhan. Kebutuhan itu semacam kayak memahami kebutuhan individu, lalu individu atau tim kerja untuk meningkatkan motivasi dan kinerja. Yang kedua tuh ada tujuan. Tujuannya itu menetapkan tujuan yang jelas dan dapat diukur untuk meningkatkan motivasi dan kinerja. Lalu yang ketiga ada penghargaan. Penghargaan itu bisa semacam kayak memberikan penghargaan dan pengakuan atas kontribusi individu dan tim untuk meningkatkan motivasi. Lalu yang terakhir ada umpan balik. Nah, umpan balik ini semacam kayak memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif untuk meningkatkan motivasi dan kinerja. Oh, Gitu. berarti ada faktor pendorong juga ya buat motivasi dalam organisasi. Iya, faktornya yang 4 itu tadi. Nah, motivasi itu muncul karena biasanya ya kayak ada hal-hal yang bikin semangat buat ngelakuin sesuatu, bisa dari dalam diri ataupun dari luar. Kayak misalnya nih kita termotivasi karena pengen sukses, kayak misalnya
pengen sukses, pengen bikin orang tua bangga, atau karena kita emang suka sama hal yang kita kerjain. Juga karena ada hadiah, jadi atau lihat orang yang lain udah duluan berhasil gitu, jadi kita pengen juga kayak dari motivasi itu sendiri kan. Jadi intinya tuh motivasi itu datang dari keinginan pribadi atau dari dorongan lingkungan sekitar yang bikin kita terus mau maju dan kita gak gampang menyerah, jadi gitu. Keren banget kesimpulannya ini guys, dia nyimpulin. Oke deh, mungkin sekian dari kami yang sudah kita sampaikan dan kita jelaskan. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.